Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk kami dapat memaparkan materi yang kami miliki. Sebelumnya kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Aditya Dinugraha, selanjutnya ada Daris Dafa Fauzan, selanjutnya ada Surya Gilang Lakswana, selanjutnya ada Raffi Rizky Mubarok yang mungkin saat ini sedang berhalangan hadir, dan yang terakhir ada Yeremia Syamata Nugraha. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang continuous casting. Mungkin bisa dibaca oleh Mas Haris. ya, saya akan menjelaskan continuous casting. Pengecoran adalah proses manufaktur yang paling sederhana, yaitu dengan cara mencairkan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan pasir yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk produk yang kita inginkan. Semakin bervariasinya produk coran yang diinginkan manusia menghasilkan beberapa metode pengecoran baru yang sebelumnya hanya menggunakan cetakan pasir. Istilah pengecoran khusus muncul karena kebutuhan khusus dari produk coran sehingga rangkaian proses pengecoran menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pengecoran kontinu adalah proses pengecoran dengan menggunakan metode penarikan logam cair secara terus-menerus melalui suatu cetakan sehingga terbentuklah produk coran yang memiliki bilet, blom, atau slab setengah jadi, mengikuti bentuk dari cetakannya. Selama proses penarikan, cetakan didinginkan dengan media pendingin, seperti air, udara, dan lain sebagainya. Sehingga di bagian luar dari produk membentuk padatan indekinal dengan istilah kulit sel. Untuk berikutnya bisa dibaca oleh Mas Surya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada proses continuous casting. Dalam continuous casting terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, baja yang masih cair dari tungku dituangkan ke dalam cetakan pendingin seperti air. Yang kedua, logam akan muncul sebagai untai yang mengeras pada permukaan. Dan yang ketiga, untai melewati serangkaian roll yang disemprotkan air untuk menghasilkan padatan seperti slab, bloom, atau billet. Dan yang terakhir kemudian untai dikirimkan ke roll panas. Next. Kelebihan dan kekurangan proses continuous casting. Kelebihannya ada satu, pengoperasian lebih mudah. Dua, biaya produksi lebih murah. Yang ketiga, dapat dihasilkan produk yang berukuran besar. Yang keempat, cacat porositas akibat arah pembekuan dapat dikurangi, karena pada metode ini arah pembekuan yang seragam. Dan yang sudah ada kekurangan, satu, investasi awal yang mahal. Yang kedua, harus selalu mengecek keadaan mesin. Yang ketiga, biaya reparasi yang mahal. Dan yang keempat, memerlukan tempat yang cukup luas. Selanjutnya bisa dibaca oleh Mas Yeremia Syama. Ya, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada mesin pengecoran kontinu. Nah, bagian yang paling awal adalah ladle. Ladle tersebut adalah alat transportasi yang digunakan untuk membawa logam cair dari furnace menuju mesin pengecoran kontinu. Umumnya di bawah ladle dipasang tundish yang menerima logam cair dan shroud yang berfungsi sebagai saluran yang memudahkan proses aliran cairan logam. Nah, untuk tundish sama shroud itu pengertiannya adalah tundish sendiri adalah cawan tuang atau adalah bagian mesin pengecoran kontinu yang berfungsi menerima logam cair pertama kali dari ladle.
Di bawah tundis juga dipasang shroud yang berfungsi sebagai saluran pengaliran logam cair ke dalam cetakan. Shroud sendiri adalah bagian yang berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan logam cair ke dalam cetakan. Shroud memiliki beberapa bagian di dalamnya. Nah, untuk bagian di dalam shroud ada 3, yaitu 1, mold adalah cetakan yang berfungsi untuk membuat kulit yang cukup kuat sehingga mendukung inti cair atau liquid core di dalamnya hingga memasuki daerah pendinginan. Cetakan merupakan suatu struktur yang terbuka di bagian akhir dan berbentuk coran yang diinginkan. Yang kedua ada roll yang berfungsi menarik coran sehingga proses pengecoran dapat berjalan secara kontinu. Roll yang berfungsi untuk membengkokkan dinamakan strand. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Dan yang ketiga adalah cutting system. Adalah bagian dari mesin pengecoran kontinu yang berfungsi memotong coran sehingga coran membentuk ukuran panjang tertentu yang diinginkan. Umumnya pemotongan dilakukan dengan metode oxygen cutting. Oke, bagian ini kan saya lanjutkan. Hasil dari continuous casting yaitu yang pertama ada A, billet, selanjutnya ada bloom, dan yang terakhir ada slab. Oke, ini adalah soal dari kelompok kami. Mungkin bisa kelompok lain dapat men-screenshot-nya dan menjawabnya. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.